Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo MPD menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mengagendakan proses pembahasan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan 5 ranperda usul inisiatif pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Gorontalo. Adapun 5 ranperda tersebut diantaranya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, rancangan peraturan daerah tentang pajak parkir, rancangan peraturan daerah tentang pajak air bawah tanah, rancangan peraturan daerah tentang pengolahan air limbah domestik, serta rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Perda nomor 3 tahun 2012. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan pula fraksi kami, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, secara khusus menyampaikan beberapa hal terkait 5 ranperda ini, diantaranya pertama terkait ranperda perlindungan perempuan dan anak. Fraksi kami berharap dalam perda ini dapat merekomendasikan satu aturan khusus yang dengan tegas mengatur tindak kekerasan perempuan dan anak yang wajib ditaati oleh rakyat Kabupaten Gorontalo, entah itu fraksi adat, agama, atau lain sebagainya, yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini pula, penting juga kita sekalian, lebih khusus pemerintah daerah, dapat mengambil satu langkah yang dapat membuka wawasan masyarakat Kabupaten Gorontalo bahwa betapa kecilnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga insya Allah tidak akan kembali terjadi hal-hal yang sangat merugikan. Kemudian bentuk kekerasan itu tidak hanya fisik tapi juga non fisik. Bahkan fisikis itu justru lebih sulit diobati dibandingkan fisik, termasuk penelantaran terhadap anak. Ini bagian yang kita akan lindungi di dalam PPAKK. Kemudian yang berikut dari fraksi PDI Perjuangan, saya terima kasih atas dukungan ini, termasuk dari PAN tadi menekankan soal kelembagaannya. Jadi memang saya ingin sampaikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kita sudah membentuk unit khusus pelaksana pelayanan pemberdayaan perempuan, termasuk bahkan pusat pelayanan atau disebut dengan P2TP2A, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Kita juga sudah membentuk tim satuan tugas di tingkat kecamatan dalam rangka perlindungan seluruh kecamatan kita sudah punya, dan kita juga sudah membentuk pusat pembelajaran keluarga Puspaga Gemilang. Jadi keluarga-keluarga yang bermasalah itu diundang ke situ, dia kita punya orang psikologi di sana bagaimana membangun keluarga yang baik. Kemudian dari P3 menyampaikan bahwa ini perlu dilakukan melalui mekanisme dan aturan yang ada, ya insya Allah kita memperhatikan aturan-aturan di tingkat atas juga. Kemudian yang berikut dari fraksi PKS, nah ini penting juga pendampingan terutama bekerjasama dengan bidang agama, Departemen Agama. Saya kira di dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan ini dan anak ini tidak sekedar kita kerjakan sendiri, tapi tentunya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Kemudian dari Hanura, ya ini lebih tegas lagi, dan supaya terjadi hal seperti ini benar-benar secara hukum dilakukan. Yang terakhir dari fraksi Golkar, saya melihat satu yang ditekankan soal PPAKK ini adalah pelatihan dan pendidikan. Jadi memang benar termasuk sosialisasi terhadap kekerasan ibu dan anak. Adapun maksud tujuan pelaksanaan rapat tersebut adalah tindak lanjut surat Bupati Gorontalo tentang pengajuan 5 ranperda usul pemerintah daerah yang telah disampaikan ke lembaga DPRD untuk dibahas sesuai mekanisme ketentuan tata tertib Dewan sebagaimana surat nomor 180 BAG HKM 496/3208.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Gorontalo Nelson Pemaling MPD, Sekda Kabupaten Gorontalo, Insinyur Hadijata PMM, para asisten pemerintahan Kabupaten Gorontalo, seluruh anggota Dewan Daerah dan segenap OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Gorontalo. Tim Liputan Advertorial Nusa TV.